Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sekarsari dengan NIM 222410101031 dan di sini saya akan menjelaskan tentang LKM 3 sudah saya kerjakan dan saya berasal dari kelas Data Mining B. Saya akan share screen dulu. Nah, jadi saya akan langsung ke soal yang pertama ya. Di sini perintahnya yaitu masukkan iris.csv ke data frame, penormalisasikan setiap atribut iris ke data frame menggunakan normalisasi min-max sehingga setiap nilai atribut memiliki range antara 0 sampai 1. Dengan V baru adalah nilai data di suatu sel setelah normalisasi, V lama adalah nilai data asli sebelum normalisasi, V max adalah nilai max dari kolom data tersebut, dan V min adalah nilai min dari kolom data tersebut. Nah, mungkin untuk kode programnya yaitu yang pertama saya import dulu pandas std. Jadi saya mengimport library pandas yang ada di Python dan menginisialisasikannya dengan pd. Kemudian saya membuat variabel v lama di sini sesuai dengan perintahnya. V lama adalah nilai data asli sebelum normalisasi. Jadi di sini adalah berisikan data-data atau nilai-nilai dari data asli sebelum kita lakukan normalisasi. Nah, jadi di sini saya melakukan atau membaca file CSV-nya yaitu file iris.csv. Kemudian yang pertama saya mengolah data frame-nya. Nah, jadi di sini saya membuat variabel yaitu variety iris. Nah, di sini saya melakukan slicing yang mana saya hanya melakukan slicing kepada kolomnya saja. Nah, jadi di sini tuh memisahkan kolom variety dari data frame tujuannya. Jadi mungkin untuk lebih jelasnya saya akan tunjukkan datasetnya. Nah, di sini ada sepaleng, sepalwidth, petaleng, petalwidth, dan variety. Dan sepaleng ini adalah indeksnya, kolom dengan indeks 0. Nah, kemudian di sini indeksnya 1, 2, 3, dan variety adalah indeksnya 4. Nah, oleh karena itu, karena kita hanya akan menggunakan kolom dari 0 sampai 3 saja di langkah berikutnya nanti, makanya di sini saya hanya akan memisahkan kolom variety. Kemudian, V lama. Nah, di sini saya melakukan slicing pada kolomnya, yaitu di sini saya hanya akan mengambil kolom fitur dengan indeks 0, 1, 2, dan 3 saja. Yaitu seperti tadi ada sepaleng, sepalwidth, petaleng, dan petalwidth. Nah, kemudian langkah berikutnya yaitu saya menghitung max dan min dari tiap kolom pada V lama. Jadi cara menghitungnya simple, Vmax yaitu dengan V lama.max, Vmin yaitu V lama.min. Kemudian saya melakukan normalisasi, yang mana normalisasi itu untuk mengecilkan skalanya. Jadi karena tadi perintahnya supaya nilai atribut ini memiliki range antara 0 sampai 1, yaitu berarti minimalnya itu 0, maksimalnya adalah 1. Makanya di sini saya lakukan normalisasi, yaitu yang pertama saya membuat variabel baru, normalisasi underscore iris. Nah, dengan rumusnya itu V lama dikurangi V min dibagi dengan V max dikurangi V min. Kemudian variabel baru atau tadi V baru yang berisikan data setelah dinormalisasi itu akan menyimpan gabungan antara normalisasi iris dengan variety iris. Jadi keduanya ini akan digabungkan. Dan akan di print outputnya adalah seperti berikut. Ini adalah hasil normalisasinya. Ada 150 baris dengan 5 kolom. Mungkin supaya lebih jelasnya akan saya run ya. Nah, jadi ini adalah hasilnya. Sama seperti pada laporan tadi, normalisasi data iris, ada 150 baris dengan sepaleng, sepalwidth, petaleng, dan petalwidth, dan ada variatinya di sini. Nah, mungkin lanjut ke nomor 2. Perintahnya yaitu carilah centroid dari data yang telah dinormalisasi. Centroid dihitung dari rata-rata seluruh data suatu kolom. Nah, jadi sebelum masuk ke kode programnya, centroid itu apa sih? Jadi centroid itu adalah rata-rata dari suatu kolom. Jadi titik tengah atau nantinya tuh dia akan mencari mean atau rata-rata pada suatu klasternya seperti itu. Nah, jadi untuk kode programnya, yang pertama kita, maksudnya saya akan mengelompokkan variatinya. Jadi akan dilakukan pengelompokan berdasarkan variety, yaitu dengan membuat variabel centroid dengan memanggil v baru tadi, dan akan dikelompokkan dengan variety-nya, kemudian akan dicari mean-nya. Nah, setelah di print, hasilnya adalah seperti berikut.
Nah, di sini ada setosa, versicolor, viridinica, varietinya, kemudian di sini ada cephalae, cephaloid, petalen, petaloid. Nah, mungkin untuk cara membacanya, misalkan saya ambil contoh untuk setosa ya, setosa, cephalae. Nah, di sini kan setosa, cephalae kan nilainya atau rata-ratanya 0,196 sekian ya. Jadi cara bacanya itu semua data yang ada di setosa, cephalae-nya itu rata-ratanya adalah 0,196 sekian. Nah, begitu juga dengan variety-variety lainnya. Mungkin saya run di collab dulu. Oh, sudah bilang tadi. Gak apa. Nah, ini ya. Jadi hasilnya sama. Dan ini untuk setosa, versi color, Virginica. Untuk nomor 3, masukkan iris testing.csv ke data frame. Normalisasikan iris testing.csv menggunakan normalisasi min-max. Untuk kode programnya, saya import dulu pandas spd. Kemudian di sini saya membuat variabel iris testing dengan memanggil file CSV tadi, yaitu file CSV iris testing. Kemudian saya akan mengolah data frame-nya, yaitu yang pertama di sini saya membuat variabel variety iris testing. Nah, di sini saya akan memisahkan juga kolom variety dari data frame-nya. Jadi ini sebenarnya seperti nomor 1 tadi. Kemudian di sini selanjutnya saya memanggil ini variabel yang tadi. Kemudian di sini saya lakukan slicing pada kolomnya, yaitu saya akan hanya mengambil kolom dengan indeks 0 sampai 3 saja. Selain kolom 4 itu tadi ya, karena kan tadi sudah dipisahkan. Nah, kemudian setelah itu saya akan menghitung max dan min-nya dengan vmax iris testing.max, vmin iris testing.min. Dengan kemudian melakukan normalisasi, yaitu variabelnya di sini normalisasi underscore iris testing, rumusnya yaitu iris testing dikurangi vmin dibagi vmax dikurangi vmin. Nah, di sini akan normalisasi iris testing ini akan menggabungkan normalisasi iris testing dengan variety iris testing. Dan setelah di print, hasilnya adalah seperti berikut. Ini adalah iris testing setelah dinormalisasi dengan min-max. Ya, jadi seperti ini ada 30 baris ya. Mungkin kita bisa run. Nah, ini adalah hasilnya. Tidak ada data yang nilainya lebih dari 1 ya, karena kita akan melakukan normalisasi min dan max. Nah, untuk nomor 4, prediksilah kelas data di iris testing.csv menggunakan kriteria kedekatan distance antara setiap data di iris testing.csv ke centroid masing-masing kelas di iris. Gunakan Euclidean distance. Nah, jadi yang pertama, sebelum melakukan Euclidean distance itu, saya mengelompokkan normalisasi iris testing berdasarkan variatinya dahulu dengan cara melakukan centroid. Jadi di sini saya menggabungkan normalisasi iris testing dengan variety, kemudian mencari rata-ratanya. Nah, setelah itu di print dan hasilnya adalah berikut. Nah, langkah selanjutnya, karena kita sudah mengetahui titik tengahnya atau kayak nilai rata-ratanya gitu ya. Jadi, selanjutnya saya akan mencari Euclidean distance-nya tadi. Nah, dengan cara yang pertama saya membuat variabel atribut underscore iris yang di dalamnya ada petal width, petal length, sepal width, dan sepal length. Kemudian ada variabel iris species yang dia ini akan membuat unik dari nama dari variatinya. Jadi ini akan disendirikan dan nantinya akan dihitung spesiesnya seperti itu. Nah, kemudian for class iris in normalisasi underscore iris testing variety ini digunakan untuk menghitung jarak Euclidean. Jadi antara setiap data dan centroid untuk setiap kelas irisnya. Kemudian jarak di sini 0 dan for ATR in attribute iris ini tuh for ATR di dalam atribut iris, atributnya tadi kan ini. Berarti kayak satu-satu seperti itu. Jadi misalkan ATR-nya ini bisa petal width, petal length, sepal width, sepal length seperti itu. Jadi gantian. Nah, di sini dilakukan jarak centroid ATR, kemudian tadi yang ATR-nya. Jadi gantian satu-satu, kemudian kelas iris. Nah, kemudian dikurangi normalisasi underscore iris testing, ATR tadi, dan dikuadratkan. Nah, lalu di sini jarak sama dengan jarak di akar. Nah, lalu normalisasi iris testing
kelas iris itu akan di-replace dengan jarak. Setelah itu, untuk mendapatkan data frame yang berisi jarak Euclidean tadi untuk setiap spesies iris, dilakukan di sini ada variabel jarak underscore iris yang memanggil normalisasi iris testing. Kemudian di sini saya menambahkan kolom prediction setelah kolom ketiga. Seperti itu, dan nilai awalnya adalah none. Nah, lalu di sini langkah berikutnya yaitu memilih kelas iris dengan jarak Euclidean terkecil sebagai prediksinya. For in range length, jarak iris prediction, if jadi caranya bacanya seperti ini ya. Jadi jika jarak ke setosa dengan jarak ke versicolor ini lebih dekat ke setosa, maka prediksinya dia adalah kelas setosa. Dan jika jaraknya itu lebih dekat dari setosa daripada dengan virginica, maka dia juga termasuk kelas setosa seperti itu. Prediksinya adalah kelas setosa. Dan itu berlaku pada kelas-kelas yang lainnya juga. Nah, kemudian saat di print, berikut adalah hasilnya. Ini ada prediction-nya ya. Nah, bisa di print di sini ya. Oh, ini yang nomor 4 tadi, yang pertama centroidnya. Ini adalah hasilnya ya, seperti yang ada di laporan tadi. Kemudian ini adalah Euclideannya. Nah, di sini ada prediction-nya ya, karena tadi kan kita sudah menambahkan prediction di setelah kolom ketiga. Nah, kemudian kita akan lanjut ke nomor terakhir, yaitu hitunglah berapa persen klasifikasi yang benar atau akurasi saat memprediksi kelas. Nah, jadi di sini kita akan menginisialisasikan dulu variabel untuk menghitung jumlah prediksi yang benar. Jadi di sini benar sama dengan 0. Kemudian akan dilakukan pengecekan tiap baris datanya. Jadi for i in range, length data iris, di prediction tadi itu, jika jarak iris ini sama dengan yang ada di normalisasi iris testing, yaitu di variatinya, maka dia akan terhitung benar gitu. Jadi kayak data benarnya ini yang awalnya 0 akan bertambah 1, dan ini akan terus mengulang karena di sini adalah perlakuan looping ya di sini. Kemudian setelah jika benar tadi, jika prediksinya benar, data akan bertambah 1. Kemudian di sini saya akan mendapatkan jumlah totalnya keseluruhan data, yaitu dari panjangnya normalisasi iris testing. Nah, di sini kemudian akan dilakukan perhitungan terhadap akurasi, yaitu untuk mengetahui persentasenya, prediksinya benar dari total datanya itu berapa persen. Jadi akurasi itu caranya yaitu benar. Ini tanda baginya ada 2 ini supaya dibagi dibulatkan ke bawah ya, dengan jumlah data, kemudian dikali 100. Dan hasilnya adalah seperti ini. Akurasi saat memprediksi kelas adalah 100%. Mungkin ini untuk hasil runningnya. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian saya akan lanjut ke hasil dan analisa. Hasil yang saya dapatkan dalam melakukan pengerjaan LKM 3 ini, saya dapat memahami lebih dalam tentang Pandas dan merupakan sebuah library di Python. Pandas efektif untuk melakukan analisis data dan bahkan memanipulasinya. Selain itu, Pandas juga dapat dilakukan untuk membaca serta menstrukturkan data ke dalam bentuk data frame. Berikutnya adalah normalisasi yang digunakan selama pengerjaan LKM ini. Normalisasi pada umumnya digunakan untuk mentransformasi data ke dalam skala yang sama. Hal ini mengakibatkan data dari beberapa fitur dapat dianalisa dan dibandingkan antara satu dengan yang lainnya. Jadi normalisasi yang digunakan dalam pengerjaan soal ini adalah normalisasi maksimal dan minimal atau max-min, yang teknik bekerjanya itu dengan menskalakan data ke dalam rentang 0 sampai 1. Jadi nilai maksimal atau maksimumnya adalah nilai terbesar dalam dataset tersebut, yaitu 1, sedangkan nilai minimumnya adalah nilai terkecil, jadi 0. Nah, dataset yang digunakan selama pengerjaan soal ini yaitu dataset iris.csv dan iristesting.csv. Nah, dalam pengerjaan soalnya, saya juga belajar mengenai centroid dan Euclidean distance, di mana centroid dan Euclidean itu adalah dua konsep yang penting dalam data mining.
khususnya dalam algoritma clustering seperti K-means clustering. Nah, untuk centroid sendiri itu adalah titik pusat dari suatu cluster data yang mewakili rata-rata dari semua data point dalam cluster tersebut, sedangkan Euclidean distance adalah jarak antara dua titik data. Nah, untuk kesimpulannya, setelah selesai mengerjakan LKM3 ini, saya dapat menarik beberapa kesimpulan, yaitu Pandas adalah library Python yang efektif untuk analisis dan memanipulasi data, serta dapat membaca dan menstrukturkan data ke dalam bentuk data frame. Untuk normalisasi adalah teknik yang digunakan untuk mentransformasi data ke dalam skala yang sama sehingga dapat memudahkan analisis dan perbandingan data dari berbagai fitur. Untuk normalisasi maksimal dan minimal, menskalakan data ke dalam rentang 0 sampai 1. Nah, kemudian centroid merupakan titik pusat dari suatu cluster data yang mewakili rata-rata dari semua data, dan yang terakhir Euclidean distance adalah jarak antara dua titik data. Mungkin cukup sekian presentasi atau penjelasan dari saya tentang LKM3 yang sudah saya kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.